Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Right Here Right Now 2. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol tema Gen Z, si agen perubahan penentu masa depan, tentunya bersama saya Deborah Tanya. Generasi Z atau Zoomers didefinisikan sebagai kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Namun batasan tepat dari tahun lahir Gen Z mungkin berbeda-beda ya, tergantung pada sumber yang digunakan. Beberapa sumber mengatakan bahwa Gen Z ini dimulai dari tahun 1995. Sementara yang lain mengatakan bahwa Gen Z dimulai dari tahun 2000. Lahir dan dibesarkan di tengah kemajuan teknologi dan internet, Gen Z ini sangat akrab dengan yang namanya media sosial dan juga tren kekinian. Gen Z tidak segan menggagas ide-ide segar yang kreatif dan inovatif atau out of the box untuk menciptakan sesuatu yang baru, berani mengungkapkan pendapat dan bersuara, juga memiliki tekad yang sangat kuat. Potensi cemerlang dari penggabungan antara karakter Gen Z dengan berbagai kemudahan teknologi dan aksesibilitas digital yang dimiliki memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang akan menentukan citra masa depan di berbagai bidang kehidupan. Gen Z diharapkan dapat menjadi agen perubahan atau agent of change yang mampu mendobrak hal-hal yang dianggap tabu dan merubah norma-norma sosial yang sudah tidak lagi sesuai, juga menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa depan. Bagaimana sebenarnya potensi Gen Z ini untuk menjadi agen perubahan atau agent of change di isu kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual? Kita kali ini akan berbincang dengan narasumber yang sudah terhubung secara online. Langsung saja kita sapa, ada Mas Jajat Sudrajat sebagai Senior Program Officer Rutgers Indonesia. Halo Mas Jajat, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, Mas Jajat, senang sekali ya kita berjumpa di online pada hari ini ya. Oke. Ya, Mbak Deborah, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Oke, ngomong-ngomong tentang Gen Z nih Mas Jajat, bisa dijelaskan ke kita semua Gen Z nih siapa sih dan sebenarnya seperti apa mereka? Ya, baik. Terima kasih Mbak Deborah. Tadi disampaikan sebelumnya di pengantar bahwa memang ada banyak eh, pewaktuan ya untuk generasi Z ini. Artinya disampaikan bahwa ini lahir di tahun 96 sampai dengan tahun 2012 dan literatur lain menyatakan misalnya dari mulai 2018 bahkan 2020 bahkan tahun 2000-an seperti itu. Tetapi poinnya adalah terlepas dari itu semua bahwa Gen Z ini adalah generasi yang memang lahir di tengah uh, hiruk-pikuknya teknologi informasi. Jadi bahkan di beberapa literatur disebut sebagai generasi internet atau I generation begitu. Emang Gen Z ini adalah generasi yang ketika lahir itu sudah diikuti oleh berbagai macam media, baik itu gadget, baik itu eh, sarana lain yang memang mempercepat situasi di dunia ini, gitu. Jadi dikelilingi oleh industri-industri internet yang sudah masif, gitu. Nah, lalu yang membuat Gen Z ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya apa nih, Mas Jajat? Nah, ya, yang membuatnya spesial atau unik itu adalah tadi ketika eh, Gen Z ini lahir di tengah banyak kemudahan-kemudahan. Sudah ada internet dengan resolusi dengan kecepatan yang sudah lumayan tinggi. Kemudian juga arus informasi juga begitu deras dengan mudah didapatkan sehingga memang ini menciptakan generasi yang pengetahuannya juga cukup tinggi, kemudian berani mengambil inisiatif,
dan juga mendapatkan sesuatu secara seolah-olah menjadi lebih mudah gitu. Ini yang membedakan dengan generasi kita sebelumnya yang mungkin kalau kita lihat bahkan di kelompok milenial begitu atau generasi sebelumnya itu masih menggunakan surat ketika untuk berkontak, masih menggunakan mesin tik ketika bekerja, sementara di Gen Z ini sudah laptop di mana-mana, internet juga sudah eh, cepat dan juga bahkan handphone sudah bisa sangat mudah didapatkan. Nah, ini pun akhirnya membuka peluang teman-teman Gen Z ini menjadi bisa sangat multitasking gitu. Jadi karena dengan kemudahan tadi akhirnya bisa mengerjakan satu hal, kemudian dengan cepat balik lagi ke hal lain itu ini ya satu karakter penting Gen Z dibandingkan dengan generasi X atau bahkan boomers gitu. Seperti multitasking gitu ya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini ya Mas Jajat. Ya betul sekali Mbak Deborah. Nah kemudian kalau Gen Z ini pasti memiliki keinginan untuk melakukan inovasi atau gebrakan-gebrakan gitu ya untuk generasi mereka. Seperti apa yang Mas Jajat lihat Gen Z ini memberikan dampak untuk perubahan di generasinya? Iya, saya nggak tahu ini seperti telur dan ayam begitu ya. Apa namanya internet begitu marak, sosmed juga bermunculan, kemudian muncul Gen Z ini sehingga ini momentum yang sangat pas sehingga akhirnya tadi tuh menciptakan bagaimana eh, Gen Z ini saat ini mungkin usianya sudah sekitar 20-an gitu ya sampai 20 apa 25 26 yang memang ini usia-usia yang betul-betul akan mempercepat mempercepat segalanya gitu bagi dalam siklus manusia. Nah, tadi Gen Z ini sekarang ini begitu dengan mudah mendapat informasi lewat HP, lewat sosial media, sehingga akhirnya informasi itu begitu deras masuk kepada kelompok Gen Z ini. Pun begitu, mereka juga punya otoritas untuk merasa punya otoritas untuk menyebarkan informasi tersebut gitu. Ini saya pikir jadi dua sisi yang harus sama-sama kita kita lihat pada Gen Z ini dengan mudah menerima informasi, tapi dengan mudah pula kadang-kadang menyebarkan juga informasi ini ke publik gitu. Itu. Nah, karena kemajuan teknologi kembali lagi ya, kita sangat mudah menerima arus informasi dari berbagai platform dan juga kita bisa dengan mudah menyebarkannya kembali ke orang-orang ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan isu kesehatan reproduksi seksual dan juga kekerasan seksual nih, bagaimana mereka dapat berperan si Gen Z ini, Mas Jajat? Nah, nah ini yang memang sangat menarik. Artinya kan dengan tadi ya, dengan maraknya derasnya arus informasi dengan mudah lewat berbagai macam platform sosial media, sehingga informasi apapun, termasuk informasi tentang kesehatan reproduksi, seksualitas itu dengan mudah didapatkan. Kita tinggal ketik keyword tertentu itu langsung muncul berbagai macam eh, apa eh, yang muncul dalam gadget kita. Nah, ini saya pikir menjadi tadi dua sisi hal. Pertama, orang yang mudah mendapat informasi, tetap yang kedua adalah kita lupa untuk memfilter mana yang memang informasi yang tepat, mana yang kurang tepat gitu. Nah, ini yang sehingga akhirnya dijejalnya informasi tersebut ini membuat akhirnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas terutama itu menjadi bermacam-macam. Ada yang mitos, ada yang bias, dan akan ada juga yang tepat sebetulnya. Nah, ini yang kadang-kadang eh, pada Gen Z itu agak susah untuk difilter. Nah, untuk itu perlu sekali bagaimana kita menyampaikan edukasi cash pro via sosmed ini dengan tepat, dengan benar dan juga mudah diakses oleh teman-teman Gen Z ini. Gitu. Jangan sampai justru yang diterima adalah informasi yang tidak tepat atau terlalu banyak mitos ketimbang faktanya. Nah, kemudian pasti ada yang namanya tantangan ya ketika ingin menyebarkan pengetahuan tentang cash pro ini. Seperti apa sih tantangan
bagi generasi Z ini ketika mereka ingin menyampaikan tentang isu kesehatan reproduksi seksual dan juga kekerasan seksual kepada generasi mereka atau orang-orang lainnya? Ya, tadi artinya kami di Rutgers dalam program Retreat Now 2 itu adalah bagaimana mengupayakan agar tanda petik informasi ini bisa kita berikan informasi yang betul-betul sesuai dan tepat gitu untuk anak-anak muda terutama Gen Z ini. Artinya kita tidak boleh kalah memberikan informasi yang benar gitu, yang jauh dari mitos, jauh dari bias gitu. Nah, Rutgers ini melalui mitra kerja kita yang ada di 3 provinsi di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu bagaimana kita mendorong agar memberikan informasi yang betul-betul tepat sehingga Gen Z ini ketika memberi informasi dapat memiliki filter sendiri, dapat memilah oh ini loh isu yang benar, informasi yang benar dan ini layak saya sampaikan kepada teman-teman saya. Ini loh ini yang salah yang ketika temannya mungkin menyampaikan dia bisa mengcounter informasi yang keliru tersebut gitu. Nah, karena tujuan Rutgers ketika menyampaikan informasi tentang Case Pro ini adalah bagaimana dan kalau tadi Mbak Deborah sempat menyampaikan bagaimana kita agar melawan kekerasan seksual begitu ya. Nah, kita ingin bahwa para generasi muda itu tidak hanya jangan sampai menjadi korban kekerasan. Yang pertama. Yang kedua, itu agar juga jangan sampai menjadi pelaku kekerasan. Jadi karena tadi dengan katakanlah otoritas yang dimiliki oleh para Gen Z itu dengan dia punya HP, dia punya sosmed, dia bisa seberapa saja itu dia jangan sampai tadi. Pertama, jangan jadi korban, jangan jadi pelaku, dan ketiga, mau menjadi semacam advokat atau saksi ketika dia melihat peristiwa kekerasan. Ini yang sebetulnya kenapa sih anak muda itu perlu tahu informasi Case Pro dan untuk mencegah kekerasan karena tadi jangan sampai dia menjadi pelaku, menjadi korban dan mau menjadi saksi ketika terjadi kekerasan gitu. Nah, kemudian program apa yang bisa diberikan untuk para Gen Z ini nih, adik-adik atau teman-teman kita supaya mengedukasi mereka tentang Case Pro, tentang kekerasan seksual karena kan ini marak sekali sebenarnya. Ya. Apalagi kemajuan internet membuat ini semakin terlihat nyata gitu ya, terlihat dekat ya dengan kita semua. Nah, kami Rutgers Indonesia bersama dengan mitra-mitra di program Retreat Now 2 itu mendorong serta mengembangkan kira-kira apa sih platform yang paling cocok untuk anak-anak muda gitu. Kita memahami bahwa sasaran kami itu bukan hanya di perkotaan, tapi juga di teman-teman di Jombang, Jawa Timur, di Langkat, di Sumatera Utara, dan di Indramayu di Jawa Barat. Artinya kita membuat platform dan juga pengemasan isu itu yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman remaja gitu. Artinya teman-teman yang lebih akrab menggunakan Instagram misalnya, itu menggunakan IG Reels untuk edukasi. Teman-teman yang nyaman menggunakan katakanlah YouTube, itu bagaimana kita fasilitasi agar membuat konten-konten YouTube yang positif begitu. Termasuk yang mungkin sekarang ini sedang marak mungkin via TikTok begitu, bagaimana dengan informasi yang pendek, itu mampu memancing anak-anak muda mencari informasi yang lebih lengkap lagi. Artinya melalui platform Instagram, YouTube, Twitter, kemudian juga TikTok itu sebagai teaser awal. Jadi loh kalau mau tahu informasi yang benar, nah silakan ketika mau informasi yang lebih lengkap, lebih luas, bisa baca lewat website, bisa lihat sekarang sudah banyak sekali dokumen-dokumen yang bisa di-download kemudian dibaca secara detail. Ini loh hal-hal yang memang penting untuk dipahami terkait dengan isu Case Pro dan seksualitas tadi. Iya, betul. Nah, pastikan dalam menangani Gen Z ini khususnya dengan isu kesehatan reproduksi seksual dan juga kekerasan seksual, ada pengalaman-pengalaman menarik nih dari Mas Jayat yang bisa dibagikan ke kita semua hari ini. Ya, kebetulan kami bekerja itu di dua sasaran. Pertama yaitu di kelompok anak sekolah
dan juga pada kelompok anak di komunitas atau di tempat tinggalnya. Nah, memang artinya kita menganggap penting ketika informasi cash flow ini dapat disampaikan lewat jalur baik itu formal dan juga informal. Kita mendorong agar sekolah juga mau dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan info cash flow yang betul-betul yang tepat, yang bukan hanya tadi, bukan hanya mitos, bukan hanya bias, tapi juga bagaimana informasi ini disampaikan lewat para guru-guru dan buktinya dengan ada program ini di sekolah itu anak-anak yang tadinya mungkin tabu membicarakan tentang kesehatan reproduksi itu menjadi lebih terbuka dengan gurunya. Di beberapa sekolah yang kami intervensi itu guru-guru bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan itu menjadi wadah untuk anak bercerita serta mendapatkan informasi yang tepat gitu melalui sekolah. Pun begitu di komunitas, kita mendorong agar layanan-layanan, kita tahu misalnya di puskesmas sudah ada yang namanya pelayanan kesehatan reproduksi di remaja PKPR. Nah itu kita juga mendorong agar sistem pemerintah itu juga mendukung untuk agar bagaimana anak mendapatkan akses informasi yang tepat gitu. Nah, tadi Mas Jajat sempat bahas tentang PKPR ya di puskesmas-puskesmas. Apakah ini sudah masuk ke puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia atau beberapa daerah yang tadi sudah dijangkau oleh Rutgers ya, seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur? Itu seperti apa datanya dari Rutgers? Ya, memang PKPR ini sebetulnya situasinya memang berbeda-beda ya. Jadi dari sekian ratus di tiap sekian ratus atau sekian puluh di tiap kabupaten itu berbeda-beda. Artinya ada yang memang sudah sangat baik pengelolaannya, sudah semi baik, dan juga sudah masih ada yang baru memulai. Artinya kita menghargai sekali upaya pemerintah untuk bagaimana menyediakan informasi yang benar kepada remaja melalui PKPR tadi. Nah, tentunya yang sudah katakanlah memiliki tenaga kesehatan yang memadai di PKPR, punya konselor remaja dan sebagainya, itu kita dukung agar semakin membuka akses yang luas bagi para remaja. Nah, sementara bagi PKPR yang mungkin masih ketika dibentuk kemudian vakum, kita dorong agar bisa aktif kembali. Artinya ada program revitalisasi. Karena kita harapannya kita ingin mendorong pemerintah tadi menyediakan akses yang sebesar-besarnya. Artinya yang sudah baik kita akan terus sokong, yang masih akan menuju baik kita akan dukung terus, serta yang masih vakum, masih dibentuk kemudian belum bekerja, ini kita dorong agar bagaimana dia bisa aktif. Sehingga tadi anak-anak muda mau dan juga layanannya itu juga betul-betul membuka akses yang luas gitu. Kalau menurut Mas Jajat ini kendalanya seperti apa sih ketika tiba-tiba ada PKPR yang tidak aktif lagi? Apakah karena memang remajanya sudah tertanggulangi masalahnya atau seperti apa? Ya, ada banyak faktor. Pertama betul, memang misalnya remaja yang datang mungkin sedikit gitu ya. Tetapi ini pun biasanya lebih dipengaruhi kepada karena pembelayanannya, dalam hari ini PKPR-nya yang memang kadang-kadang kita tahu misalnya di pemerintah itu sering terjadi mutasi pegawai. Misalnya pegawai yang sudah dilatih di puskesmas A, kemudian karena ada rotasi, kemudian dipindahkan ke padahal dia ada penanggung jawab PKPR di puskesmas tersebut. Sehingga dengan tidak adanya satu pegawai ini menjadi tidak ada yang bertanggung jawab seperti itu. Salah satu contoh. Yang kedua misalnya jam buka layanan gitu. Artinya kan kita tahu sasaran PKPR adalah anak sekolah yang misalnya lazimnya sekolah dari pagi sampai dengan siang, sehingga dia hanya baru bisa akses itu di sore hari. Nah, sementara jam buka puskesmas itu adalah biasanya dari pagi sampai dengan siang gitu, sehingga kadang-kadang ada di beberapa tempat nggak match nih antara waktu anak muda ingin berkunjung dengan waktu kerja puskesmas gitu, sehingga di beberapa tempat akhirnya saling menyesuaikan. Oke, ada beberapa puskesmas yang mungkin buka hingga anak pulang sekolah gitu. Atau misalnya
di waktu tertentu, dia mungkin nggak buka tiap hari, tapi waktu tertentu mereka buka hingga sore, sehingga yang tadi pagi-paginya sekolah, ini bisa sorenya datang ke puskesmas, kemudian mendapatkan layanan. Jadi ada banyak faktor begitu. Yang kedua juga kadang-kadang memang ini saling berkaitan begitu ya. Misalnya tugasnya misalnya karena belum terbiasa menerima remaja sehingga dianggap remaja kok nggak ramah ya gitu. Oh kok tugasnya kok kayak melihat saya sebelah mata. Kadang-kadang remaja punya apa sensitivitas begitu ya. Ah saya mau cerita tapi kok kayaknya dia nerimanya belum asik nih gitu. Nah kadang-kadang itu yang menjadi faktor sehingga kita ingin mendorong dari segi layanan juga tadi ramah remaja, terlatih, tersedia. Pun remajanya juga punya kebutuhan, kemudian berani datang dan juga berani menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Sehingga ketika antara demand dan supply ini ketemu, nah harapan kami adalah PKPR ini bisa betul-betul berjalan dan betul-betul memberikan manfaat bagi anak muda damanya, terutama adalah Gen Z yang memang seharusnya paling banyak mengakses layanan tersebut. Nah, justru kan Gen Z ini kan dekat sekali dengan teknologi ya, Mas ya. Ya. Apakah akan kedepannya akan ada layanan secara online? Kalau misalnya tidak bisa dijangkau di jam pulang sekolah gitu ya, sudah tutup misalnya puskesmasnya, mereka bisa akses secara online, bertemu langsung dengan konselornya, seperti apa tuh kira-kira? Ya, nah ini memang jadi tantangan buat kita ya, artinya buat baik Rutgers maupun kita ingin mendorong pemerintah seperti itu. Nah, setidaknya Rutgers memang kita membuka platform itu sebetulnya. Jadi ada kita punya namanya Sobat ASK, itu adalah platform teman-teman remaja Gen Z ini bisa cari info gitu tentang cashboard remaja. Nah, memang untuk yang layanan yang dikelola pemerintah itu saya masih belum melihat itu begitu ya. Kalau swasta mungkin sudah banyak ya beberapa platform yang di aplikasi itu macam-macam itu mulai membuka tuh konseling atau konsultasi via handphone gitu ya, betul. di aplikasi. Nah, ini yang memang saya belum melihat pemerintah atau kementerian lain itu mulai membuka hal ini gitu. Tapi yang bisa kami saat ini paling tidak kami sediakan adalah kami ingin menyampaikan tentang informasi ini melalui website, melalui platform yang sudah sedia gitu. Itu yang paling mungkin. Tapi saya setuju sekali bahwa perlu dibuka tuh peluang-peluang, kesempatan-kesempatan agar anak muda lewat gadgetnya ini bisa mengakses layanan dan juga bisa melakukan konsultasi atau konseling tadi. Gitu Mbak Deborah. Ya, betul sekali, saya sepakat. Dan ya semoga pemerintah juga ada yang mendengar dan juga segera merealisasikan ya setiap permasalahan remaja seperti ini, khususnya Gen Z. Nah, kalau Mas Jajat ini sendiri, menurut Mas, apakah Gen Z ini menjadi agen perubahan yang menentukan masa depan nih? Apakah dapat atau seperti apa nih Gen Z bisa berperan untuk masa depan yang lebih baik? Ya, saya pikir dengan tadi ya potensi yang ada dengan penggunaan gadget yang begitu mudah bagi teman-teman Gen Z dengan dia kepiawaiannya mengelola gadget, itu saya pikir ini harus kita optimalisasi bagaimana kita ingin mendorong Gen Z ini menjadi influencer yang positif gitu. Jadi bagaimana Gen Z ini dengan ketika dia punya circle kelompoknya, dia punya beberapa bahkan aktif di fanbase ya begitu ya. Nah, kita harapannya Gen Z ini dengan hal yang mereka miliki saat ini itu menjadi agen perubahan atau jadi menjadi tanda petik begitu influencer yang juga mampu menyebarkan informasi cash pro ke sebaya-sebayanya, ke circle-circle-nya. Nah, kita di Reuters misalnya itu bagaimana membekali dengan informasi yang mudah diakses, yang benar dan juga mudah untuk keterbacaannya atau dipahami gitu. Jadi bukan informasi yang rumit-rumit, tapi yang simple, mudah, tapi mampu disebarkan dengan cepat oleh teman-teman Gen Z. Nah, ini saya pikir potensi yang harus kita betul-betul manfaatkan begitu. Artinya kita mendorong agar ketika jadi influencer yang memberikan informasi yang bersifat edukatif gitu. Bagaimana misalnya tadi
ikut memahami tentang hak-hak sebagai remaja, memahami tentang situasi katakanlah di usia remaja tadi tentang pubertas misalnya, termasuk tadi bagaimana agar tidak menjadi pelaku dan juga korban kekerasan seksual ya. Ya. Oke, kemudian terakhir nih closing statement dari Mas Jajat boleh untuk kita semua sebelum kita menutup podcast pada hari ini? Ya, artinya Gen Z ini akan menjadi ujung tombak kita nanti mungkin di sekitar 5-10 tahun lagi begitu, dan harapannya dengan potensi yang ada, dengan kemudahan akses teknologi informasi, Gen Z dapat menjadi agen perubahan, influencer yang secara positif terus-menerus mengkampanyekan tentang anti kekerasan seksual dan juga mampu memahami hak-haknya serta berani untuk mengakses layanan yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhannya, betul. Iya. Mungkin begitu, Mbak Depa. Dan Rutgers ini memang membuka sekali ya untuk pengetahuan tentang kekerasan seksual. Memang fokusnya seperti itu ya, tentang kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan banyak hal yang memang perlu diketahui oleh generasi Z atau remaja dan kita pada umumnya. Jangan salah, jangan cuma generasi Z yang banyak belum mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual. Bahkan orang-orang yang lebih dewasa pun terkadang masih kekurangan informasi tentang hal tersebut ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Artinya memang kalau di kami akhirnya juga ketika tadi kita memahami Gen Z pada usia-usia sekolah, mau tidak mau kami juga harus mendekati para guru. Nah, para guru ini juga punya dua aspek tuh, buat mereka sendiri dan juga mereka sebagai penyampai informasi kepada para murid gitu. Jadi kita manfaatkan berbagai pihak yang melingkupi Gen Z ini, gurunya, dosennya, kemudian juga lingkungan sekitarnya, sehingga informasinya betul-betul sama, benar, dan sesuai dengan kebutuhan remaja itu sendiri. Baik, terima kasih sekali untuk segala informasinya dan juga obrolan kita pada hari ini, Mas Jajat Sudrajat sebagai Senior Program Officer dari Rutgers Indonesia. Terima kasih, sayang sekali Mas, kita harus selesai dulu karena waktunya sangat terbatas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik ya Mas ya. Baik. Terima kasih sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia melalui program Right Here Right Now 2. Dan untuk Anda yang ingin memberikan ide juga masukan, silahkan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu hanya di www.kbrprime.id. Juga bisa mendengarkan di platform podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.